Salatiga ini merupakan salah satu kota kecil ya, kota kecil yang terletak di lereng Gunung Merbabu. Kami mendapatkan undangan untuk mendapatkan anugerah Adipura. Selamat siang. Selamat siang. Wali Kota Salatiga, Bapak Yasib Hasani. Ini Salatiga akan mendapat anugerah besar ya Pak? Ini ya, betul. Adalah penghargaan Adipura. Adipura. Nah, pencapaian apa sampai pemerintah memberikan penghargaan? Oke, makasih Mas Adi. Teman-teman semua, terima kasih. Jadi Salatiga ini merupakan salah satu kota kecil ya, kota kecil yang terletak di lereng Gunung Merbabu, yang mana sebagian masyarakatnya adalah masyarakat urban yang berangkat kerja pagi hari, nanti sore hari pulang, ataupun mereka bekerja di rumah masing-masing. Nah, yang pertama, kalau mereka pergi bekerja, maka biasanya sebelum pergi mereka sudah bersih-bersih dulu. Kemudian kalau mereka punya usaha di rumah, maka tim kami dari LH maupun dari kelurahan itu melakukan monitoring secara berkala, sehingga kita memastikan bahwa limbah-limbah yang ada hasil produksi tersebut bisa dibuang di tempatnya, dan kita punya TPS 3R di beberapa tempat ini sudah mulai untuk mengolah limbah tadi, memisahkan antara yang organik dan non-organik. Sekitar 2 minggu yang lalu saya dikabari kalau ada tim dari Kementerian LH untuk melakukan survei ke sini, dan baru kemarin saya mendapatkan kabar bahwa besok jam 9 kami mendapatkan undangan untuk mendapatkan anugerah Adipura. Jadi kalau kita lihat, memang budaya bersih ini sudah mulai menjadi mainstream lah, katakanlah kalau di Salatiga ini, Mas. Gitu. Ya, tentu dengan penghargaan ini ada kebanggaan ya Pak, meskipun Pak BB baru menjabat beberapa bulan, apapun kan dari penghargaan pemimpin sebelumnya harus kita hargai. Jelas. Jadi upaya ini bukan upaya sebulan 2 bulan, ini sudah upaya yang lama, dan Salatiga juga cukup menjadi langganan untuk Adipura. Beberapa kali kita dapat Adipura, dan tugas saya itu adalah memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan yang sudah direncanakan. Syukur-syukur bisa meningkat, gitu Mas. Oke. Terus saya dengar PD sebelumnya kan datang di sebuah daerah punya program yang katakanlah ada yang program yang dulu. Nah, Pak PD sendiri katanya tidak punya program, yang penting jalan. Gimana ini? Jadi tugas PJ ya, penjabat wali kota itu adalah mengisi masa transisi antara pejabat lama dengan nanti pejabat definitif, yang tentunya di sini program ya tetap ada Mas, tapi apakah programnya harus baru atau tidak? Kalau saya tidak perlu baru, karena saya datang anggaran sudah ditetapkan, perencanaan sudah ditetapkan, sehingga tugas saya adalah meningkatkan kualitas pelaksanaan dari perencanaan yang sudah ditetapkan tadi. Jadi tidak ada yang baru, cuma tadi kalau basisnya yang lama itu perencanaan masih di output, mari bersama dengan saya kita tingkatkan pada level outcome atau bahkan impact ataupun benefitnya, sehingga uang masyarakat yang ada di APBD ini bisa dimaksimalkan menjadi keuntungan bagi daerah tersebut, sehingga nanti bisa membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya, gitu Mas. Ya. Okay. Salatiga memang sebuah kota kecil ya, 4 kecamatan, tapi kalau dilihat orang bilang zaman sekarang itu termasuk salah satu kota seksi di Indonesia. Banyak penghargaan, kemudian sebagai kota gastronomi, kemudian saya dengar-dengar Pak PJ juga akan membuat Salatiga menjadi kota literasi. Apa itu maksudnya? Ya, jadi sebenarnya kalau kota literasi atau ini perkembangan dari kota pendidikan. Jadi selama ini dikenal sebagai kota pendidikan karena di sini ada satu universitas swasta yang umurnya sudah cukup tua dan memiliki nama di Indonesia dan memiliki peran yang luar biasa terhadap kemajuan Indonesia, terutama di Indonesia Timur. Sebagian besar mahasiswanya adalah dari Indonesia Timur.
Pun ada lagi satu universitas negeri juga. Ini dua-duanya kalau digabung itu ada sekitar 30.000 mahasiswa. Bayangkan, penduduk kita hanya 200.000, yang mahasiswanya itu 30.000. Ini mahasiswa yang ada di sini saja. Sehingga literasi ini, budaya literasi ini sebenarnya sudah menjadi budaya kebanyakan dari penduduk, orang yang menetap di Salatiga. Karena tadi 30.000 saja sudah mahasiswa, mereka sudah terbiasa dengan literasi. Nah, untuk mendukung itu dan untuk memperluas literasinya, saya kok berpikiran, Mas, bagaimana kalau Salatiga itu memberikan kemudahan kepada seluruh orang yang berkunjung ke Salatiga, yang bertempat tinggal di Salatiga, untuk mendapatkan akses terhadap bacaan-bacaan yang bermutu. Contohnya bermutu itu apa? Yang pertama itu ada koran-koran elektronik ya, yang tiap hari mereka dapat update. Yang kedua, buku-buku koleksi yang ada di perpustakaan kami. Yang ketiga, mungkin konten-konten dari kanal lain, tetapi konten-konten ini memang konten-konten yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kebanyakan nanti isinya adalah terkait dengan e-book maupun e-paper. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Saya itu membayangkan begini, Mas. Kalau ada orang menunggu pasien di rumah sakit, daripada nonton TikTok loh, yang kadang nggak jelas juga, nonton medsos yang nggak jelas, mending baca buku. Tapi di mana caranya? Maka mungkin nanti kami akan menyediakan sebuah layanan WiFi, ya, berbasis WiFi yang isinya kontennya adalah e-library, termasuk yang tadi isinya koran-koran juga, ada komik-komik juga yang berisi pendidikan, yang bisa yang bisa diakses melalui barcode saja. Jadi ada barcode besar, dia langsung scan barcode, dia akan nyambung ke WiFi dan konten tadi ada. Ini kalau orang di rumah sakit. Orang sedang menunggu untuk perizinan misalkan, kok ada antrian. Nah, di situ ada barcode, tinggal klik dia akan baca koran hari ini. Pun yang antri di bank mau bank swasta itu juga bisa. Kalau memungkinkan di pasar, jadi sambil menanti pelanggan yang datang, pedagang-pedagang masih bisa update berita, masih bisa baca-baca buku-buku yang mungkin isinya lebih kepada vokasi-vokasi yang mereka perlukan. Itu ceritanya gitu. Ini masih rencana loh ya. Oke. Terus harapan Pak PJ untuk Salatiga ke depan seperti apa? Salatiga itu memiliki tingkat indeks pembangunan manusia tertinggi di Jawa Tengah. Tentunya itu menunjukkan bahwa masyarakatnya adalah masyarakat yang dinamis. Harapan saya bahwa kedinamisan ini tetap diwarnai dengan toleransi yang tinggi, dengan ilmu-ilmu yang memang positif, dan harapan saya lagi bahwa Kota Salatiga ini naik kelas menjadi kota menengah. Kenapa? Karena ini ada di tengah-tengah dua jalur besar, Mas. Jadi hub, ini sebenarnya semi hub. Begitu tol Bawen Yogyakarta ini sudah terbangun, Kartasura atau Solo Yogyakarta sudah terbangun, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Salatiga ini harus bersiap menjadi kota transit. Yang artinya kalau transit itu kita lebih maju di bidang jasa. Nah, disitulah nanti harapannya ketika itu sudah terjadi, masyarakat Salatiga sudah bergelut dengan bidang jasa-jasa yang memang diperlukan, maka taraf hidup masyarakat Salatiga akan lebih maju, universitas-universitasnya juga semakin banyak mahasiswanya, dan produk-produk gastronya Salatiga ini bisa terus dikembangkan menjadi gastro instan yang bisa dibawa sampai ke luar negeri, Mas. Yang terakhir ya, Pak PJ ini juga sangat menarik. Di akhir tahun ini kan ada pilkada. Ya. Nah, biasanya PJ itu ada yang berminat, ada yang enggak. Nah, saya ingin minta ketegasan dari Pak PJ, kira-kira mau nyalon lanjut untuk pilkada
Salatiga 24. Saya masih istiqomah tidak mengikuti ajang pilkada tersebut, tapi saya akan mengawal proses pilkada ini sehingga nanti bisa memilih calon pemimpin Salatiga yang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat. Gitu, Mas. Oke. Oke. Matur nuwun. Mas Edi. Waktunya. Ya, Selamat siang. siap.